Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, di sini saya akan menjawab pertanyaan tadi. Dalam kasus ini adalah bentuk kasus akad yang disebut dengan mudharabah, yang mana dapat diartikan sebagai akad kerjasama dalam bentuk usaha dari yang memiliki modal atau shahibul mal dengan pengelola modal atau mudharib dalam bentuk usaha perdagangan, perindustrian, dan sebagainya, dengan keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama. Bisa dibagi menjadi 2, menjadi 3, atau dibagi menjadi 4. Sebagian orang, yakni penduduk Hijaz, menyebutnya dengan kirot. Orang-orang umum menyebutnya dimar, yaitu seseorang menyerahkan hartanya untuk dikelola oleh orang lain. Satu pihak disebut pemodal dan pihak lain disebut dengan pengelola. Kerugian dalam akad seperti ini disebut dengan wadiah. Kerugian ini mutlak menjadi tanggung jawab pemodal atau pemilik harta, sama sekali bukan menjadi tanggungan pihak pengelola, dengan catatan pihak pengelola tidak melakukan kelalaian atau kesalahan yang fatal dan kesalahan dalam prosedur dalam menjalankan usaha yang telah disepakati syarat-syaratnya. Kerugian pihak pengelola adalah dari sisi tenaga dan waktu yang telah dikeluarkannya tanpa mendapat keuntungan. Pihak pemodal berhak mendapatkan keuntungan dari harta atau modal yang dikeluarkannya, dan pihak pengelola mendapat keuntungan dari tenaga dan waktu yang dikeluarkannya. Maka kerugian ditanggung pihak pemodal atau pemilik harta. Adapun pihak pengelola, ia mendapat kerugian dari jasa dan tenaga yang telah dikeluarkannya. Hal ini adalah perkara yang telah disepakati oleh para ulama, seperti yang telah ditegaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa. Ibnu Qudamah al-Maqdisi dalam kitab Al-Mughni mengatakan, kami tidak mengetahui adanya perbedaan pendapat dalam masalah ini. Pada bagian 5, Al-Maqdisi mengatakan kerugian dalam akad mudharabah ditanggung secara khusus oleh pihak pemodal, bukan tanggungan pihak pengelola ya jadinya. Seperti dalam kerjasama musakoh dan muzaroah, dalam kerjasama ini tuan tanah atau pemilik modal bekerja sama dengan pihak pengelola atau pekerja dalam keuntungan yang dihasilkan dari usaha percetakan. Namun, jika terjadi kerusakan pada alat-alat atau jatuh musibah atas usaha tersebut, misalnya kebakaran dan lain sebagainya, maka pihak pengelola atau pekerja tidak menanggung jawab atas kerugian itu sekalipun. Akan tetapi, bagaimana hukumnya bila pihak pengelola dan pihak pemodal telah membuat syarat dan kesepakatan bahwa kerugian yang diderita dibagi menjadi 2 atau sepertiga ditanggung oleh pihak pengelola dan selebihnya pihak pemodal? Nah, jawabannya, syarat dan kesepakatan seperti ini bertentangan dengan kitab Allah. Rasulullah mengatakan yang artinya, mengapa sejumlah orang mengajukan syarat-syarat yang tidak ada dalam kitab Allah? Barang siapa mengajukan syarat yang tidak ada dalam kitab Allah, maka tidak akan diterima, meskipun ia mengajukan 100 syarat. Nah, dalam hal ini, apabila pihak pengelola turut menanggung kerugian atas kerelaan darinya dan tanpa tekanan dari pihak manapun, maka hal itu diperbolehkan. Bahkan itu termasuk akhlak yang terpuji. Maka dari itu, hal ini memunculkan pertanyaan lagi, yaitu bagaimana bila pada kerjasama pertama mereka mendapatkan keuntungan, lalu pada kerjasama kedua mereka mendapatkan kerugian?
Apakah keuntungan pada kerjasama pertama dibagi dahulu, lalu kerugian pada kerjasama kedua menjadi tanggungan pihak pengelola? Jawabannya, dalam kasus seperti ini, keuntungan harus digunakan lebih dulu untuk menutupi kerugian. Jika keuntungan tersebut masih tersisa setelah modal ditutupi, maka baru kemudian dibagi kepada pihak pengelola dan pihak pemodal menurut kesepakatan mereka. Demikian yang dijelaskan oleh para ulama. Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughni mengatakan, masalah pihak pengelola tidak berhak mengambil keuntungan hingga ia menyerahkan modal kepada pihak pemodal. Apabila dalam usaha terjadi kerugian dan keuntungan, maka kerugian ditutupi dengan keuntungan. Baik kerugian dan keuntungan itu diperoleh dalam satu transaksi ataupun kerugian terjadi pada transaksi pertama, lalu keuntungan dihasilkan pada transaksi berikutnya. Karena keuntungan itu hakikatnya adalah sesuatu yang lebih besar dari modal dasar, dan mengetahuinya adanya perselisihan pendapatan di kalangan masalah ini. Demikian pula yang dikatakan oleh Ibnu Mundir dalam kitab Al-Ijma, halaman 112, nomor 534. Beliau berkata, para ulama sepakat bahwa pembagian keuntungan itu dibolehkan apabila pihak pemodal telah mengambil modalnya. Hanya saja, Ibnu Hazm menyebutkan dalam kitab Maratibul Ijma, halaman 93, bahwa para ulama berselisih pendapat dalam masalah ini. Namun, kesimpulannya, pendapat yang kuat adalah yang telah saya jelaskan tadi ya. Nah, apabila keuntungan telah dihitung dan dibagikan dan masing-masing pihak telah mengambil bagian dari keuntungan, lalu setelah itu terjadi kerugian, maka dalam kasus ini pihak pengelola tidak berhak memaksa pemodal untuk menutupi kerugian dan keuntungan yang telah dibagikan. Sudah menjadi hak masing-masing. Apabila pihak pengelola mendapati di tangannya masih tersisa harta mudharabah, maka ia tidak boleh mengambilnya, kecuali dengan izin pihak pemodal. Sebagaimana penjelasan dari Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughni, intinya, apabila terlihat keuntungan pada harta mudharabah, maka pihak pengelola tidak boleh mengambilnya tanpa seizin pihak pemodal. Dalam hal ini, saya tidak menemukan adanya perselisihan di kalangan ulama dalam masalah ini. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.